Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu wal barakatuh ala khairil bariyah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyah. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam yang semesta ini. Pada malam hari ini begitu banyak nikmat yang kita rasakan, baik nikmat iman maupun nikmat Islam, sehingga kita sempat hadir di tempat yang mulia ini untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat serta salam tercurahkan kepada Nabi yang kita cintai bersama, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah memberikan kepada kita suri tauladan yang baik. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama berbahagia, kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada para peserta Dharma Daurah Bekar Ramadan tahun 1445 Hijriah dengan tema Semoga Ramadan Anda semakin berberkah, yang diadakan oleh Dewan Kemakmuran Masjid Pesantren Ummu Salamah Yaji Tantedong. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama di bulan suci Ramadan insya Allah. Baiklah hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sama-sama berbahagia, malam ini merupakan malam perdana atau malam pertama Dharma kita Daurah Bekar Ramadan dengan 3 materi yang akan disampaikan pada malam hari ini. Yang pertama, keutamaan bulan suci Ramadan. Kedua, keistimewaan orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga, bagaimana cara menyambut bulan suci Ramadan. Baik, sebelum kita persilakan kepada pemateri dan ustaz kita, maka kami sampaikan agar jamaah menyiapkan alat tulisnya agar bisa mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dalam majelis kita ini. Dan bagi jamaah yang ingin bertanya seputar materi kita pada malam hari ini, silakan ditulis di kertas dan disampaikan atau diberikan kepada kami nantinya setelah sholat isya berjamaah insya Allah. Baiklah, kita mulai materi kita pada malam hari ini yang insya Allah akan dibawakan oleh ustaz kita Kiai Muda Haji Sabrang Kamal LC Hafizahullah Ta'ala, pimpinan Pondok Pesantren Internasional Ummu Salamah, alumni Universitas Islam Madinah Kerajaan Saudi Arabia. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Falyatafaddal masykuran wa ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin dan hadirat, para jamaah Dharma Daurah Bekar Ramadan tahun 1445 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya kita dikumpulkan pada malam yang berbahagia ini pada tanggal 9 dari bulan Sya'ban 1445 Hijriah untuk sama-sama mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala yang terkandung dalam surah Muhammad di ayat yang ke-19, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Fa'lam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya Allah itu, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Wastaghfir li dzambik,
maka kemudian minta ampunlah atas dosa-dosamu. Dalam ayat ini surah Muhammad ayat ke-19 itu mengajarkan kita untuk mengetahui terlebih dahulu sebelum mengamalkan. Di sini Allah mengatakan fa'lam, ketahuilah. Apa yang harus diketahui? Allah itu Tuhan satu-satunya yang berhak disembah. Ketahui dulu. Setelah kita mengetahui, maka beramallah. Apa amalannya? Wastaghfir lidzambik. Minta ampunlah kepada Allah atas dosa-dosamu. Allah tidak mengatakan minta ampunlah dulu baru ketahui, tapi ketahuilah dulu baru minta ampun. Berilmu dulu baru beramal. Maka ayat ini itu memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya segala amal soleh itu didahului dengan ilmu terlebih dahulu. Kemudian disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya, beliau menulis bab berjudul Al-Babu qabla Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Berilmu dulu sebelum berkata dan mengamalkan. Maka apa yang kita kerjakan pada malam hari ini itu adalah bentuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, diperintah untuk mengetahui, kemudian kita berucap, kemudian kita mengamalkan apa yang kita ketahui. Maka derma ini hadir sebagai bekal sebelum kita berjumpa dengan tamu yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Diadakan 3 hari insyaallah taala, maka disebut sebagai daurah. Daurah itu faedahnya disebutkan oleh para ulama kita, ma yahsulu 'alal insani min ilmin ghazirin fi waqtin qasirin. Apa yang didapatkan oleh seseorang dalam belajar agama dalam waktu yang ringkas, namun mempunyai atau mendengarkan ilmu yang banyak. Ya. Waktu kita 3 hari, maka 3 hari ini mudah-mudahan bekal sampai pada 30 hari Ramadan. Cukup untuk 1 bulan sebagai bekal kita untuk menempuh bulan suci Ramadan. Kalau kita ke Makassar dengan modal Rp20.000, berani ke Makassar, moderator? Tidak berani, Ustaz. Berapa kira-kira fulus itu kalau ke Makassar bisa berani kita? Ya, kurang lebih 1 juta. 1 juta. Saya belum bilang berapa hari di Makassar ya. 1 juta itu 1 hari. Bisa ya? Bisa. Berani ke Makassar 1 juta 1 hari. Insyaallah. Baik, kalau 1 bulan di Makassar 1 juta itu cukup? Tidak. 3. Berarti berapa? Kalau 1 juta 1 hari, 30 hari 30? 30 juta. 30 juta. Mau tinggal di mana 30 juta di Makassar? Di hotel, Ustaz. Baik. Derma ini 3 hari dan mudah-mudahan bekal kita itu sampai pada ya Ramadan 30 hari plus Idul Fitri insyaallah taala. Baik. Insyaallah taala para jamaah sekalian, kita akan mulai malam perdana ini dan insyaallah mudah-mudahan kita saling memanggil dan mengajak untuk menyelesaikan daurah kita pada kesempatan ini. Yang memiliki buku silakan dilihat bukunya. Dalam buku panduan kita akan baca dan kita akan membahas apa yang ada dalam tertera dalam buku panduan kita. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waffaqana lil a'malil jariyah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyah. Allahumma ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, walil ustazina dan guru kami, walil hadirina dan yang hadir di majelis ini, walil muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala, berkata penulis semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, ma'arsyahikum hafizahullahu ta'ala, dan dengan penjelasanmu semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu.
Amin ya rabbal alamin. Keistimewaan bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maula amma ba'd. Qala al-muallifu hafizahullahu taala, bagian A, keistimewaan bulan suci Ramadan. Pada judul pertama ini kita akan menjelaskan tentang apa saja keutamaan atau keistimewaan bulan suci Ramadan. Sebagaimana kita tahu bahwasanya kita itu termotivasi untuk beramal karena ada keutamaannya, ada keistimewaannya. Kenapa kita bergiat untuk mengerjakan amal soleh? Karena Allah sudah bocorkan, siapa yang rajin beramal soleh itu keutamaannya bisa masuk surga. Maka begitu juga kalau kita mau semangat di bulan suci Ramadan, kita harus tahu apa saja keistimewaannya, apa saja keutamaannya, sehingga kita bisa rajin beribadah di bulan suci Ramadan. 1. Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan ini dipilih sebagai bulan untuk berpuasa dan pada bulan ini pula Al-Quran diturunkan, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagaimana petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Baik, yang pertama, keistimewaan bulan suci Ramadan adalah bulan ini diturunkannya Al-Quran. Bulan diturunkannya Al-Quran yaitu bulan suci Ramadan, sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat, dan penjelasan-penjelasan, minal huda wal furqan, petunjuk dan furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Faman syahida minkum asyhara falyasum, siapa yang sudah melihat hilal maka segera berpuasa. Maka Al-Quran itu turun di bulan suci Ramadan, dan ini disepakati oleh para ulama kita. Bahkan seluruh kitab suci itu turun di bulan suci Ramadan. Kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, Suhuf, ini semua turun di bulan suci Ramadan. Itu saking mulianya bulan suci Ramadan, kitab suci semua turun di bulan Ramadan. Kemudian kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan ayat ini bahwa segala sesuatu yang berkaitan tentang Al-Quran, yang melekat dengan Al-Quran, berarti itu otomatis menjadi mulia. Al-Quran firman Allah mulia, karena itu adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW menjadi nabi yang paling mulia disebabkan karena mukjizatnya adalah Al-Quran. Malaikat Jibril, pemimpin para malaikat. Kenapa malaikat Jibril sebagai pemimpin para malaikat? Karena malaikat Jibril mengantarkan wahyu, menyampaikan wahyu berupa Al-Quran. Bulan suci Ramadan sebagai bulan yang mulia. Kenapa? Karena diturunkannya Al-Quran. Kota Mekah sebagai kota yang paling mulia. Kenapa? Karena kota Mekah pertama kali diturunkannya Al-Quran. Lailatul Qadar, malam yang paling mulia. Kenapa? Karena malam itu diturunkannya Al-Quran. Segala sesuatu yang dekat dengan Quran otomatis menjadi mulia. Sebaik-baik manusia, abata sebaik-baik manusia adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Siapa saja yang mau menjadi mulia, maka dia harus dekat dan nempel dengan Al-Quran, dan itu sudah menjadi cukup
keutamaan bulan suci Ramadan sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. 2. Setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu surga dibuka ketika Ramadan tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya, pintu-pintu jahim atau neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia terhalangi. Hadis riwayat Ahmad. Baik. Kemudian keutamaan yang kedua, bahwasanya setan-setan dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga dibuka ketika Ramadan. Jika sudah masuk tanggal 1 Ramadan, malamnya sudah diumumkan sudah masuk Ramadan, maka pada saat itu setan-setan sudah dibelenggu, pintu-pintu neraka ditutup, dan pintu-pintu surga semua dibuka. Baik. Kemudian disebutkan bahwasanya kalau setan itu betul-betul dibelenggu di bulan suci Ramadan, maka kenapa orang masih banyak melakukan dosa di bulan Ramadan? Apakah setan itu betul-betul dikurung atau ada yang lolos? Baik, Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menjawab pertanyaan tersebut dengan 3 pertanyaan atau 3 jawaban. Yang pertama, bahwasanya maksud daripada setan itu dibelenggu, artinya dibelenggu bagi orang yang berpuasa dengan benar. Setan dibelenggu itu hanya khusus bagi orang yang berpuasa dengan benar. Berpuasa dengan benar. Apa itu? Yang puasa bukan hanya mulutnya, tapi yang berpuasa matanya, berpuasa hidungnya, berpuasa mulutnya, berpuasa telinganya, berpuasa tangannya, berpuasa kakinya, semuanya berpuasa. Karena puasa artinya menahan diri dari melakukan dosa. Puasa sebenarnya adalah menahan diri dari perbuatan dosa. Ada orang itu puasanya hanya puasa makan, tapi tetap ceritai orang. Ini namanya tidak benar puasanya. Setan itu tidak berkutik di depan orang yang berpuasa seluruh tubuhnya. Maka kalau ada orang yang masih tergoda dari setan, berarti puasanya belum beres. Masih tergoda oleh setan karena puasanya belum sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang kedua, maksud daripada setan itu dibelenggu, artinya setan bukan satu-satunya penyebab orang jatuh dalam perbuatan dosa. Bukan satu-satunya faktor, bukan satu-satunya kambing hitam yang dituduh dialah penyebab orang terjatuh dalam perbuatan dosa. Tapi ada namanya an-nafsul khabisa wal adatur raqiqah. Ada jiwa yang kotor dan kebiasaan buruk. Jiwa yang kotor dan kebiasaan buruk ini, walaupun setan sudah dikurung, maka dia tetap berfungsi di bulan suci Ramadan. Kenapa? Jiwanya sudah kotor, kebiasaan-kebiasaan buruknya dia sudah lama kerjakan. Setan dibelenggu itu berapa bulan? 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. 11 bulan dia sudah terbiasa dengan perbuatan kotor. Dia sudah terbiasa dengan hati-hati yang kotor, dengki, iri hati, hasad kepada saudaranya. Sehingga walaupun setan sudah terkurung di bulan suci Ramadan, hati yang kotor dan kebiasaan yang buruk itu tetap aktif. Tetap aktif. Kenapa? Karena ala bisa, karena biasa. 11 bulan dia kerjakan begitu, maka walaupun setan tidak ada, teruslah pekerjaan itu. Karena setan sekali lagi bukan satu-satunya faktor seseorang terjerumus dalam perbuatan dosa. Yang ketiga, maksud daripada setan yang dibelenggu di sini, artinya setan itu bermacam-macam. Ya, setan itu bermacam-macam. Setan itu bertingkat-tingkat. Ya, ada tingkatan yang paling rendah, setan maba, masih mahasiswa baru. Ada setan yang senior,
Mapala, mahasiswa paling lama yang tidak pernah lulus. DO, sebentar lagi akan di DO. Iya. Maka yang dibelenggu di bulan suci Ramadan itu adalah setan yang paling senior, setan yang paling durhaka, setan yang paling jahat, setan yang paling durhaka. Itulah yang dikurung. Siapa yang tidak dikurung adalah para maba-maba, karena dia masih baru, dia perlu magang. Dia perlu magang. Maka diteslah dia keluar di bulan suci Ramadan. Ada setan kelas kakap yang sudah dikurung, ada setan kelas terinya masih dibiarkan lolos. Ya, tetapi manusia ya, saking lemahnya imannya, biar setan kelas terinya juga dia tidak bisa lawan, apalagi kelas kakapnya yang sudah dikurung. Dari itu tiga jawaban dari maksud setan-setan itu dibelenggu di bulan suci Ramadan. Kemudian disebutkan di sini pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Apa maksudnya? Kata Al-Qadhi Iyad rahimahullah taala beliau mengatakan, maksud daripada pintu-pintu surga itu dibuka bahwasanya kebaikan-kebaikan itu mudah dikerjakan di bulan Ramadan. Malomo, mudah dikerjakan, mudah sedekah, mudah mengaji, mudah pergi sholat berjamaah, sangat mudah. Kenapa? Karena pintu-pintu surga memang sedang dibuka. Jadi motivasi melakukan ibadah itu kuat di bulan suci Ramadan. Dan maksud daripada pintu-pintu neraka ditutup, mengerjakan dosa itu kurang di bulan suci Ramadan. Tidak terlalu banyak orang melakukan dosa. Kenapa? Karena memang pintu neraka sedang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dorongan untuk melakukan kejahatan itu sedikit. Dorongan untuk melakukan kejahatan itu sedikit. Dan sebagian ulama mengatakan juga tidak dipungkiri atau tidak menjadi salah makna kalau ada orang yang meninggal di bulan suci Ramadan itu diberikan kepadanya surga dan tidak masuk ke dalam neraka. Ya. Jadi kalau ada orang meninggal di bulan suci Ramadan, mudah-mudahan itu tanda-tanda kebaikan, karena pintu-pintu neraka ditutup, maka dia dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga, tentunya dengan menjauhi kesyirikan dan memperbaiki tauhid yang merupakan syarat untuk masuk ke dalam surga. Nah, 3. Terdapat malam yang penuh kemuliaan dan keberkahan. Pada bulan Ramadan terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Pada malam inilah, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan, saat diturunkannya Al-Quran Karim, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Quran surat Al-Qadar ayat 1-3. Yang ketiga, keutamaan Ramadan adalah terdapat satu malam, yaitu malam kemuliaan. Satu malam ini disebut dengan Lailatul Qadar. Qadar artinya ketetapan. Maka di malam Lailatul Qadar ini akan ditetapkan takdir-takdir untuk 1 tahun berikutnya. Akan ditentukan takdir-takdir 1 tahun berikutnya. Bahkan disinilah akan ditetapkan siapa yang haji tahun ini dan siapa yang tidak haji tahun ini, siapa yang ditangkap. Ya. Apa ya nih? Calik. So, ya. Jadi semuanya itu ditentukan. Semua itu ditentukan di malam Lailatul Qadar. Sudah jelas di malam Lailatul Qadar ini. Semua takdir itu disusun rapi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena namanya malam penakdiran, malam penakdiran. Dan disinilah Al-Quran diturunkan. Insyaallah nanti akan ada materi tentang khusus Lailatul Qadar pada mungkin materi yang ketiga atau hari yang ketiga. Yang jelasnya malam ini itu terdapat di 10 malam terakhir
dari bulan suci Ramadan. Siapa yang mendapatkan malam hari ini, maka dia akan mendapatkan kemenangan yang begitu banyak. Semua orang bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Siapa saja pasti akan dapat Lailatul Qadar. Tapi bukan pertanyaannya siapa saja yang bisa dapat Lailatul Qadar, tapi menjadi pertanyaan adalah apa yang kita kerjakan ketika Lailatul Qadar. Apa yang kita kerjakan ketika Lailatul Qadar. Kalau ibu-ibu membungkus beras, maka membungkus berasnya lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau dia main, 1000 bulan juga. Tidur 1000 bulan juga. Semua orang dapat Lailatul Qadar. Bukan masalah dapat atau tidak dapat. Apa yang kita kerja di Lailatul Qadar. Nah, 4. Pada setiap malam bulan Ramadan akan ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dibebaskan dari api neraka dan doa-doa dikabulkan di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap Muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. Hadis riwayat Al-Bazar. baik. Kemudian disebutkan bahwasanya setiap malam di bulan Ramadan akan ada hamba-hamba Allah yang dibebaskan dari api neraka, dan itu terjadi di setiap malam Ramadan. Setiap malam Ramadan Allah pilih siapa hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka, dari malam pertama sampai malam yang ke-30 atau malam yang ke-29. Maka sungguh sangat rugi kalau ada orang melewati Ramadan dan dia belum masuk daftar orang-orang yang dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, padahal kotanya dari malam pertama sampai malam ke-30. Malam pertama ini daftarnya, malam kedua ini daftar yang keluar dari api neraka sampai 30 Ramadan. Sungguh rugilah orang yang dia tidak mendapatkan namanya dari orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Na'udzu billahi min dzalik. Kemudian ada hadis yang beredar tentang bahwasanya 10-30 Ramadan itu dibagi menjadi 3. 10 pertama adalah rahmat, 10 kedua adalah ampunan, 10 ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Dan ini sering disampaikan setiap Ramadan, selalu keluar hadis ini. Dan kesimpulan ulama hadis bahwasanya hadis ini adalah hadis yang cacat, karena di situ terputus sanadnya dari Sa'id bin Musayyib, tidak mendengarkan dari perawi namanya Salman Al-Farisi, sehingga hadisnya munqati. Dan dalam hadis munqati disebutkan dalam mustalah hadis, Imam Al-Baiquni yang mengatakan bahwasanya hadis yang munqati, hadis yang terputus dan tidak diterima sebagai hujjah, tidak diterima sebagai hadis yang didengarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain hadis ini hadis yang cacat, juga ada perawi yang bernama Ali bin Zaid, karena beliau hadis yang perawi yang lemah, dan orang yang lemah jika satu didapatkan dari rentetan perawi-perawi hadis maka tidak disebut sebagai hadis yang sahih. Jika antara Nabi dengan Imam Bukhari ada 20 orang dan satu dari 20 orang yang menyampaikan hadis itu lemah hafalannya, satu saja, maka tidak diterimalah hadisnya. Dan salah satu perawi tersebut ada perawi yang lemah hafalannya sehingga tidak bisa diterima sebagai hadis yang sahih. Yang ketiga, tidak diterima sebagai hadis karena menyelisihi hadis yang sahih. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, dan hadisnya sahih bahwasanya setiap malam, bukan hanya 10 terakhir. Kalau di sini disebutkan 10 terakhir malam 21 sampai malam 30 adalah pembebasan dari api neraka. Padahal pembebasan tidak hanya terjadi di 10 hari terakhir, tapi terjadi sejak malam pertama sampai malam yang ke-30. Nah, ada 3 waktu utama terkabulnya doa di bulan Ramadan. A. Ketika sedang berpuasa, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, 3 orang yang doanya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizolimi. Hadis riwayat At-Tirmizi. B. Waktu sahur, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Rabb kita tabaraka wa ta'ala
turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1145 dan Muslim. Ibnu C. Ketika berbuka puasa, Nabi SAW bersabda, yang artinya ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Pertama, pemimpin yang adil. 2, orang yang berpuasa ketika ia berbuka. 3, doa orang yang terzolimi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Baik. Kemudian di sini disebutkan 3 waktu utama terkabulkannya doa. Kenapa kita selipkan 3 waktu utama ini? Karena kita mau memperbanyak doa. Di bulan suci Ramadan mudah-mudahan kita terbebas dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Pastikan di 3 waktu ini kita sedang mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ketika sedang berpuasa, dari sahur sampai dia buka. Dari sahur sampai dia buka masih dalam keadaan menahan lapar dan dahaga, maka kapan saja, di mana saja selama dia berpuasa, maka disitulah dikabulkan doa. Salasatun la turaddu da'watuhum, 3 yang tidak tertolak doanya, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Yang kedua adalah waktu sahur. Kenapa? Karena waktu sahur ini adalah waktu di mana Allah turun ke langit dunia. Setiap malam Allah turun di langit dunia. Bukan hanya ketika bulan Ramadan, tidak. Setiap malam Allah turun ke langit dunia dan mengatakan, man yad'uni fa astajib lahu, siapa yang memohon doa kepada aku sekarang, saya akan kabulkan. Wa man yas'aluni fa u'tiyahu, siapa yang minta saya akan beri. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, siapa yang minta ampun saya akan ampuni dosa-dosanya. Dan itu terjadi di setiap malam. Setiap malam, mau Ramadan atau di luar Ramadan, Allah selalu turun di setiap malam. Sepertiga malam terakhir maka disunnahkan sholat tahajud. Dan jangan lupa berdoa setelah sholat tahajud. Jangan update status, alhamdulillah sudah tahajud. Doa bukan status. Barakallahu fiik. Jadi itu yang disebutkan oleh para ulama kita, pentingnya berdoa di waktu sahur. Dan ingat, waktu sahur di bulan Ramadan ini akan ada tayangan-tayangan, apakah di media sosial ataukah di TV nasional, pasti tayangan yang paling seru itu kalau Ramadan di waktu sahur. Sohi au khoto, sinetron itu keluar waktu sahur, komedi itu keluar di waktu sahur, bikin ketawa. Kenapa? Supaya orang lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, waktu sahur itu adalah waktu yang paling afdol untuk kita beristighfar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ketika waktu sahur sudah kita makan sahur, jangan kita sibuk dengan HP, tapi fokus untuk berdoa. Dan kalau bisa masuk waktu azan, sementara tangan kita sedang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita latih dan kita harus pelajari. Kemudian yang ketiga, ketika berbuka puasa. Ketika berbuka puasa, maka inilah waktu yang paling mustajab untuk berdoa. Kata Nabi, ada 3 yang tidak tertolak doanya. Pertama, imam adil, pemimpin yang adil. Apakah dia kepala desa, ataukah lurah, ataukah kepala rumah tangga juga termasuk, apakah dia presiden, apakah dia caleg. Semuanya masuk di sini, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah orang yang berpuasa sampai dia buka. Kemudian yang ketiga adalah orang yang terzolimi. Kalau ada caleg, puasa plus terzolimi. Nggak tahu kenapa terzolimi itu caleg. Angkat tangan saja, kholas. Angkat tangan, minta sama Allah, Allah akan kabulkan. 1 saja masuk dikabulkan, apalagi 3 berkumpul. Dia sudah pemimpin, dia puasa, terzolimi lagi. Apalagi kalau dia safar, 4 kena semua, ya. Masya Allah, turun hujan luar biasa, ya, ada semua di situ, luar biasa. Maka ini pentingnya untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka puasa
sebelum buka puasa 5 menit, sebelum buka kita harus ajari keluarga kita untuk duduk tenang, ya, agar kita angkat tangan sama-sama berdoa minta kepada Allah. Ini kadang kita ini jarang ya suruh keluarga angkat tangan. Suruh keluarga kita mengemis kepada Allah. Istri kita suruh angkat tangan, anak kita suruh angkat tangan, berdoa di waktu mustajab. Jangan itu ibu-ibu kalau mau buka puasa masih di dapur. Apa begini ini? Ya, tidak. Yang berbuka puasa itu yang ringan-ringan saja. Nanti yang makan berat nanti setelah maghrib itu bisa dilanjutkan. Tapi ini detik-detik berbuka puasa ini lebih afdal. Yang mana lebih afdal menjelang berbuka? Ya, masak atau berdoa? Berdoa. Untuk buka puasa ada air, ada minuman, kemudian ada kurma, ada kue, kholas. Yang berat-berat ini makanan berat nanti pada maghrib, ya. Nanti disediakan pada maghrib. Tapi menjelang berbuka ini sayang. Kalau pas azan ibu-ibu masih dalam penggorengannya, sangat disayangkan. Mestinya kepala keluarga sudah memerintahkan untuk 5 menit sebelum berbuka puasa. Itu menit-menit sangat menentukan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siap insyaallah? Siap. Siap Ustaz, tapi ibu-ibunya Nah, materi yang kedua, B. Kemuliaan orang yang berpuasa. 1. Puasa adalah perisai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari api neraka. Hadis riwayat Ahmad. Baik. Kemudian disebutkan bagian yang kedua, kemuliaan orang berpuasa. Ya. Apa saja keutamaan orang yang berpuasa? Tadi yang nomor 1 itu tentang keutamaan bulan Ramadan. Sekarang yang kedua, apa yang didapatkan bagi orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, yang kedua, orang yang berpuasa akan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang pertama adalah puasa itu adalah perisai, ya. Puasa itu adalah perisai. Abata as-siyamu junnatun. Puasa adalah perisai. Hadis riwayat Muslim, kalau di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi rahimahullahu taala. Kenapa puasa itu adalah perisai? Coba kalau kita puasa, kalau kita berpuasa itu dalam keadaan lemah, dalam keadaan loyo. Kalau kita puasa tentu kita lemah, tentu kita loyo. Untuk mengerjakan keburukan itu perlu kekuatan. Ya. Kalau dia mau minum khamar, dia pergi dulu cari khamar. Nah, dalam keadaan dia loyo, dia lemah, disitulah Allah lindungi dia untuk tidak mengerjakan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berpuasa itu dosanya diminimalisir, dikurangi, karena dalam keadaan lemah dia tidak bisa berkutik apa-apa. Ya. Makanya ada orang berpuasa itu tidur terus kerja. Ya, tidur terus dia kerja. Ya. Dan ini kalau dia tidur terus bisa hukumnya makruh puasanya. Bisa dibenci karena ketika kita berpuasa kita tidak disuruh untuk tidur terus, tapi kita berpuasa disuruh untuk berjihad, disuruh untuk beramal soleh, disuruh untuk bekerja. Karena puasa itu adalah perintah yang wajib untuk dikerjakan. Kemudian yang kedua, berpuasa mendapatkan pahala yang tak terhingga. Semua amal soleh itu, para jamaah sekalian, dilipat gandakan oleh Allah dari 10 sampai 700 kali lipat.
Salat kita itu dari 10 sampai 700. Zakat kita 10 sampai 700. Haji kita juga 10 sampai 700. Tetapi ibadah puasa ini tidak ada limitnya, tidak ada jumlahnya, tak terhingga. Kenapa? Karena ibadah puasa itu diiringi dengan sifat sabar. Dan Allah berfirman tentang sabar di dalam Al-Quran dalam surah Az-Zumar di ayat yang ke-10. Az-Zumar di ayat ke-10 Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang bersabar dia mendapatkan pahala tanpa batas. Dan kita tahu ketika kita berpuasa itu banyak sabar. Bagaimana tidak sabar? Dia beli makanan dari uangnya halal, ada di rumahnya itu makanan, tapi dia tidak berani menyentuhnya, tidak berani memakannya. Karena itu dia tahu ini hal yang dilarang dalam agama, sehingga tidak boleh untuk disentuh, tidak boleh untuk dimakan. Dia sabar atau tidak? Sabar. Ada istrinya di rumah halal, tapi karena Allah Subhanahu wa taala dia tidak dekati istrinya. Karena Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bersabar dengan di rumahnya yang harusnya halal bagi dia, tapi karena mentaati perintah Allah dia tinggalkan untuk sementara. Dia tinggalkan untuk sementara. Ya, kenapa sementara? Karena hanya di siang hari. Ada juga meyakini tidak boleh sama sekali berhubungan biar malam hari juga. Wah, ini belajarnya di mana ini? Ya. Nauzubillah min zalik. Ya. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian untuk mendekati istri di malam-malam bulan Ramadan. Barakallahu fiik. Tapi taruh ya. Nah. Jadi di sini sebutkan 10 sampai 700. Kalau puasa bisa lebih dari 700? Bisa. Apa alasannya tadi? Karena puasa berdekatan dengan sifat apa? Sabar. Puasa itu berdekatan dengan sifat sabar. Nah. 3. Orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, yang artinya bagi orang yang melaksanakan puasa ada 2 kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabb-Nya. Muttafaq alaih. Berbuka ia biasa melakukan kembali hal-hal yang dilarang ketika berpuasa. Bertemu Allah, kebahagiaan yang hakiki. Baik. Jadi yang ketiga, orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan. Lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama ketika dia berbuka puasa. Bagaimana perasaan kita kalau berbuka puasa? Senang atau tidak? Senang. Luar biasa senangnya kalau kita itu berpuasa. Makanya ada orang mengatakan, alhamdulillah Ustaz, biar air putih saja dengan kurma enak sekali perasaan. Masya Allah. Biar air putih saja dengan kurma enak sekali perasaan, karena dia di Masjidil Haram. Bagaimana tidak enak? Ya, air zam-zam. Ya, tapi biar bukan air zam-zam, dia minum air dengan kurma, itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Ya, makanya ketika sebelum berbuka puasa tadi, apa yang kita kerjakan? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan update status. Alhamdulillah jalan kote lagi. Apa ini? Berdoa. Ya, jadi kepala keluarga tugasnya ya, kalau ada istrinya begitu pukul tangannya. Apa ini dari tadi? Berdoa. Ada anaknya begitu pukul tangannya. Enggak ada masalah. Ya, Insta story pukul. Sita HP-nya. Tidak boleh. Bapak lagi. Jangan. Kenapa bapak lagi? Bapaknya yang mau ikut Insta story. Berdoa di waktu itu, ya, bukan untuk ajak untuk pamer. Dan ini bahaya. Banyak itu orang yang tidak suka dengan kita, ya. Nah, lihat tetangga makan jalan kote, dia tidak ada jalan kotenya. Ya. Dan jalan kote itu urutannya nomor 1 kalau buka puasa. Barakallahu fiik. Jadi disebutkan bahwasanya pertama ketika berbuka puasa, dan kebahagiaan yang kedua ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merasa bahagia ketika berbuka, maka ketahuilah berjumpa dengan Allah adalah kenikmatan yang paling tinggi di surga. Nas'alullaha ayyurzuqana
ila nazar ila wajhikal karim. Semoga kita bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, 4. Puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya puasa dan Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat nanti. Puasa akan berkata, "Wahai Tuhanku, saya telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Karenanya perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepadanya." Dan Al-Quran pula berkata, "Saya telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya." Beliau bersabda, "Maka syafaat keduanya diperkenankan." Hadis riwayat Ahmad. Baik, kemudian disebutkan di sini puasa akan memberikan syafaat bagi orang yang menjalankannya. Apa itu syafaat? Pertolongan. Tidak ada lagi pertolongan pada saat itu. Tidak ada lagi tim sukses, tidak ada lagi. Pertolongan hanya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa akan datang pada hari kiamat dengan mengatakan, "Ya Allah, dia sudah menahan makan dan minum, padahal itu makanan dia beli sendiri, minuman dia beli sendiri, pakai uangnya yang halal sendiri. Dia punya istri yang halal, tapi dia tahan karena siapa? Karenamu ya Allah. Maka saya datang pada hari ini untuk membela orang ini. Jangan engkau masukkan dia ke dalam neraka." Quran juga datang, "Ya Allah, dia sudah menahan ngantuknya, mencapai target untuk bisa tilawah Al-Quran 1 juz setiap hari. Maka ya Allah, jangan engkau masukkan dia ke dalam neraka." Quran dan puasa akan datang pada hari kiamat, dan dua ini selalu ada di bulan suci Ramadan. Kita puasa dan membaca ayat suci Al-Quran. Maka para jamaah sekalian, mari kita memperbaiki ibadah puasa kita. Ya, sebelumnya tadi PR-nya tadi saya sampaikan seluruh kepala rumah tangga. Kalau ada di detik-detik waktu berbuka, apa yang tadi dikerja? Berdoa. Jadi kalau ada keluarganya pegang HP, update status, apa yang dikerja? Pukul tangannya, ambil HP-nya. Siap insyaallah? Moderator siap insyaallah? Sami'na wa ata'na. Barakallahu fiik. Ibu-ibu hati-hati ya, jangan story dari jauh ya, takut sama suaminya. Enggak, berdoa. Ini betul ini. Ya, berdoa sudah itu dari tadi HP. Sekarang ini waktu untuk berdoa, dan itu waktu yang mustajab. Ya, mudah-mudahan Allah bisa memberikan solusi dari permasalahan rumah kita. Barakallahu fiik. Nah, 5. Orang yang berpuasa akan mendapatkan pengampunan dosa. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu pasti diampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Barang siapa melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni." Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, yang kelima adalah bulan puasa. Orang yang berpuasa itu akan diampuni dosa-dosanya. Banyak pos-pos pengampunan dosa di bulan Ramadan. Di sini hadisnya mirip. Ya, kalau kita lihat hadisnya ini semuanya mirip. Siapa yang berpuasa, siapa yang sholat tarawih, siapa yang sholat malam di malam Lailatul Qadar, dua saja syaratnya kalau mau diampuni dosanya. Apa itu? Imanan wahtisaban. Iman dan ihtisab. Apa itu iman? Dia percaya bahwasanya Allah akan memberikan pahala dari ibadah ini. Ihtisab, apa itu ihtisab? Dia ingin mencari pahala Allah Subhanahu wa taala. Inilah disebut dengan ridha Allah wa ajrul akhirah. Ridha Allah dan meraih pahala akhirat, ini yang dimaksudkan. Iman dan ihtisab. Maka bukan ihtisab, bukan mencari pahala kalau ada orang yang ikut-ikutan. Kenapa kamu puasa?
Dia bilang, orang semua puasa, jadi saya ikut puasa juga. Ini bukan ihtisab. Dia tidak masuk dalam syarat ini. Kenapa kamu sholat tarawih? Nggak enak, semua tetangga pergi sholat tarawih. Nanti saya dituduh maling. Jadi saya pergi juga sholat tarawih. Ini bukan ihtisab. Ihtisab itu bukan ikut-ikutan. Tapi ihtisab betul-betul dia datang. Bukan karena siapa-siapa, tapi dia datang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat syaratnya ini, iman dan mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia ikhlas datang dan dia mau pahala dari Allah. Apakah salah kalau ada orang sholat dia mau dapat pahala? Salah atau tidak? Tidak. Tidak salah. Bukankah Allah sudah menjanjikan kita untuk siapa yang beriman dengan beramal soleh? Apa janji Allah? Surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannat. Siapa yang beriman dan beramal soleh, ganjarannya surga. Allah sendiri yang bilang ganjarannya surga. Maka tidak menjadi mengapa, bukan mengikir keikhlasan kalau ada orang beribadah ingin mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, iman meyakini kewajiban puasa karena Allah, ihtisab mengharap pahala dari Allah. Nah, ini yang dimaksudkan iman. Apa itu iman? Meyakini kewajiban puasa karena Allah, dan ihtisab dia mengharap pahala dari Allah semata, bukan karena yang lainnya. Nah, 6. Bagi orang yang berpuasa akan disediakan pintu surga Ar-Rayyan. Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya di surga ada sebuah pintu yang bernama Ar-Rayyan. Pada hari kiamat, orang-orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu tersebut, dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Dikatakan kepada mereka, di mana orang-orang yang berpuasa? Maka orang-orang yang berpuasa pun berdiri, dan tidak ada seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut kecuali mereka. Jika mereka sudah masuk, pintu tersebut tertutup dan tidak ada lagi seorang pun yang masuk melalui pintu tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keenam, orang yang berpuasa ada satu pintu khusus baginya, namanya pintu Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan ini hanya diberikan bagi orang yang rajin berpuasa saja, tidak bagi orang yang lain. Makanya disebutkan ketika pintu Ar-Rayyan ini akan berteriak, akan bersuah dengan mengatakan, ainas shaimun, mana orang-orang yang rajin puasa dulu di dunia? Maka orang yang berpuasa itu berdiri. Yang tadinya duduk, dia berdiri, dan dia masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan secara berombongan. Dan mereka ketika masuk rombongan orang yang rajin berpuasa dan ditutup, maka tidak ada lagi yang masuk dari pintu Ar-Rayyan tersebut. Yang rajin puasa apa ini yang masuk pintu Ar-Rayyan? Hah? Puasa Ramadan. Kalau puasa Ramadan semuanya orang puasa. Orang yang rajin puasa sunnah, dia puasa Senin Kamis, puasa putih, puasa daul, Yaumul Bid, puasa nazar dan seterusnya, dia akan masuk lewat dari pintu Ar-Rayyan karena dia rajin berpuasa, dia suka untuk berpuasa. Nah, materi ketiga, bagaimana cara menyambut bulan suci Ramadan? Ya, bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan setelah kita tahu keutamaan Ramadan dan keutamaan orang yang berpuasa. 1. Memperbanyak doa. Telah diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila memasuki bulan Rajab, beliau berdoa, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta pertemukanlah kami dengan Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Baik. Kemudian untuk bagaimana cara menyambut bulan suci Ramadan? Yang pertama adalah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya, dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Di situ disampaikan, di situ disampaikan riwayatnya dhaif atau lemah, namun boleh digunakan untuk berdoa, namun tidak meyakini bahwa itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh kita memakai doa ini sebagai doa yang tidak kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena hadisnya lemah.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkahilah saya di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan pertemukanlah saya dengan bulan suci Ramadan. Hadis ini hadis yang lemah, namun boleh untuk dipakai berdoa, tapi tidak disandarkan kepada Nabi SAW. Bisakah kita berdoa yang tidak disebutkan oleh Nabi? Selama itu baik, boleh atau tidak? Kalau kita minta doa, misalnya minta doa mobil, Nabi pernah nggak minta mobil? Tidak pernah, karena tidak ada zamannya. Kita bilang Allahumma rzuqna sayyaratan, Allahumma rzuqna dabbabatan, Allahumma rzuqna ta'iratan. Boleh atau tidak? Boleh, selama tidak melanggar syariat dan tidak meyakini doa itu pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Boleh, tidak ada masalah. Ibu-ibu mau berdoa, mau sekali beli tas itu viral, mau dia beli, Allahumma rzuqna haqibatan. Boleh atau tidak? Boleh. Tapi jangan yakini itu pernah diucapkan oleh Nabi SAW. Nah, 2. Bergembira. Salah satu tanda keimanan adalah seorang muslim bergembira dengan akan datangnya bulan Ramadan. Ibarat akan menyambut tamu agung yang ia nanti-nantikan, maka ia persiapkan segalanya dan tentu hati menjadi sangat senang. Tapi Ramadan akan datang, tentu lebih senang lagi jika ia menjumpai Ramadan. Allah berfirman yang artinya, katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Quran Surat Yunus ayat 58. Selain kita memperbanyak doa tadi, Allahumma balikna Ramadan, ya, boleh dengan berdoa dengan doa itu. Coba Allahumma balikna Ramadan abada. Allahumma balikna Ramadan. Allahumma balikna Ramadan. Allahumma balikna Ramadan. Ya Allah, pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Selain itu, yang kedua adalah bergembira. Karena kenapa bergembira? Tanda orang beriman, kalau mau datang Ramadan dia bergembira. Kenapa? Datang musim kebaikan, datang pos-pos kebaikan, datang dengan begitu banyak janji surga dan banyak janji-janji kebaikan yang pasti Allah akan tunaikan di hari kiamat. Maka kita bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sekali lagi tanda keimanan. Siapa yang tidak bergembira dengan bulan suci Ramadan, maka berarti keimanannya belum sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Mah puasa sih tahu hati-hati itu. Hati-hati. Kalau rekreasi, maka itu mau puasa. Tanda memang durian, berarti dia tidak gembira dengan adanya bulan suci Ramadan. Seakan-akan itu, ayo makan banyak-banyak sekarang, pergi rekreasi karena semari, karena mau orang Ramadan. Kalau Ramadan tidak bisa orang kesana kemari. Ini kelihatannya biasa-biasa saja, tapi jangan sampai di situ ada kata-kata yang menunjukkan kita tidak gembira dengan Ramadan, tidak gembira dengan adanya bulan suci Ramadan. Maka salah satu tanda keimanan adalah dia senang. Alhamdulillah mau lagi orang puasa, alhamdulillah mau lagi orang tarawih, alhamdulillah kita pergi lagi pengajian, alhamdulillah mau lagi sholat malam, mau lagi baca Quran lebih banyak. Itu tanda-tanda orang beriman. Nah, 3. Melakukan pembiasaan amal soleh sebelum Ramadan. Aisyah juga berkata, yang artinya belum pernah Nabi SAW berpuasa 1 bulan yang lebih banyak dari puasa bulan Sya'ban. Terkadang hampir beliau berpuasa Sya'ban sebulan penuh. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baik, kemudian yang ketiga, membiasakan amal soleh. Bulan Sya'ban, bulan apa? Bulan pemanasan. Bulan pemanasan. Kalau Rajab itu bulan latihan, ya, bulan lalu itu adalah bulan latihan. Sekarang ini bulan pemanasan. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam lomba, namanya lomba internasional Ramadan. Kita akan meraih piala takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Itu tujuannya orang berpuasa, agar kita bertakwa, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti pemanasan adalah memperbanyak puasa, bukan memperbanyak makan-makan, memperbanyak traktir,
tapi memperbanyak puasa karena perlu latihan, perlu pemanasan. Dan Nabi di bulan Sya'ban itu banyak puasanya. Hampir, kata Aisyah, hampir 1 bulan Nabi berpuasa saking seringnya berpuasa. Nah, keutamaan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. 4. Wajib pula bertekad untuk meninggalkan dosa-dosa dan bertaubat, karena bulan Ramadan adalah bulan taubat. Barang siapa yang tidak bertaubat di dalamnya, maka kapankah lagi ia akan bertaubat? Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian beruntung. Quran Surat An-Nur ayat 31. Yang keempat, yaitu bertekad untuk meninggalkan dosa-dosa dan bertobat. Bukan pas masuk Ramadan baru mau tobat, baru mau menangis. Sebelumnya di bulan Sya'ban ini kita harus banyak istighfar. Nabi itu dalam sehari tidak kurang istighfarnya 100. Ini harus kita biasakan istighfar dimanapun kita berada. Terutama yang sering berkendara, naik motor, naik mobil, itu jangan sampai kosong. Istighfar, istighfar, jangan sampai kosong. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ada perempuan astagfirullah, istighfar, tapi jangan matanya ke situ ya, istighfar. Jadi terus istighfar ketika berkendara. Yang datang ke pengajian tadi, berapa orang yang istighfar di atas motor? Nggak usah dijawab. Siapa yang datang tadi pengajian di atas motornya di istighfar? Saya Ustaz 1 kali juga. Coba istighfar terus istighfar. Iya. Bahkan ulama kita mengatakan solusi permasalahan itu satu saja, istighfar. Kurang istighfar. Maka istighfar ini adalah solusi segala permasalahan di dunia maupun di akhirat. Bukankah istighfar itu mengampuni dosa-dosa yang telah lalu? Bukankah istighfar itu adalah jalannya orang-orang soleh terdahulu? Disebutkan ciri-ciri orang-orang soleh adalah di waktu sahur mereka semuanya duduk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda bahwasanya dia adalah orang yang banyak dosanya. Tanda orang-orang yang lemah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah sekalian, sekali lagi harus dibiasakan di atas kendaraan ini jangan sampai kosong ya. Coba latihan kalau di atas mobil, di atas motor itu beristighfar. Bahkan ingatkan anak yang kita bonceng, anak kita bonceng, ingatkan dia istighfar. Jangan sampai ya sekarang itu kalau dibonceng anaknya sambil main HP di belakang ya. Bahkan bapaknya bicara dia tidak dengar karena sibuk ya. Mestinya diajari untuk dimanfaatkan waktu berkendara untuk istighfar kepada Allah. Bukankah Nabi memperintahkan kita untuk memperbanyak zikir? Kunna idza sa'idna kabbarna wa idza nazalna sabbahna. Ketika jalan menanjak kami mengucapkan Allahu Akbar, ketika jalan menurun kami mengucapkan subhanallah. Berarti diperintah untuk memperbanyak zikir. Nah, 5. Berbekal ilmu dan pemahaman terhadap hukum-hukum di bulan Ramadan. Wajib atas seorang yang beriman untuk beribadah kepada Allah dilandasi dengan ilmu, dan tidak ada alasan untuk tidak mengetahui kewajiban-kewajiban yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam kitab sahihnya Imam Al-Bukhari mengatakan bab ilmu sebelum mengucapkan dan perbuatan. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan yang artinya jika kamu mampu tidak akan menggaruk kepala kecuali jika ada dalilnya maka lakukanlah. Baik. Kemudian yang kelima, dan ini yang paling penting dari persiapan Ramadan, yang paling penting adalah nomor 5, membekali diri dengan ilmu, dipelajari hukum-hukum Ramadan. Jangan masuk lomba tanpa tahu aturannya. Ya, jangan masuk lomba tanpa tahu aturannya. Dia langsung mau lari saja padahal belum saatnya dia lari. Harus ada aturannya, ingat aturannya, pakai baju apa, kapan dihitung lari, kapan menjadi pemenang. Harus tahu aturan-aturannya. Maka membekali diri dengan ilmu seperti apa yang kita kerjakan malam hari ini adalah derma, yaitu kita membekali ilmu sebelum masuk ke dalam perlombaan internasional, yaitu bulan suci Ramadan.
kita harus mengetahui hukum-hukum fikih. Perhatikan kata Imam Al-Bukhari, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal, bab tentang ilmu dulu sebelum mengucapkan dan berbuat. Kata Sufyan Ats-Tsauri, in istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi asarin faf'al. Jika kamu mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali ada dalilnya, maka kerjakanlah. Seandainya ada kita tidak bisa menggaruk kepala kecuali ada dalilnya, maka kita harus cari apa dalilnya menggaruk kepala. Coba, saking pentingnya itu dalil, saking pentingnya itu kita harus berpatokan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka derma ini adalah mudah-mudahan bagian daripada nomor 5, yaitu kita membekali diri dengan ilmu. Bagaimana hukum-hukum puasa, bagaimana tata cara puasa, siapakah orang-orang yang berpuasa dengan benar, insyaallah akan dilanjutkan pada episode berikutnya insyaallah taala. Malam ini bersambung. Barakallahu fiik, kami serahkan kepada moderator. Wallahu taala alam. Demikianlah apa yang disampaikan oleh Ustaz kita. Semoga pada malam hari ini apa yang disampaikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua, terutama di bulan suci Ramadan nantinya insya Allah. Dan tidak lupa kami mengucapkan kepada Ustaz kita syukron wa jazakumullahu khairan kepada beliau, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaganya dan memberinya umurnya yang berberkah. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.